Mak, jujur Berhan bosan dengarkan renungan firman Tuhan. Kayaknya semua sudah Berhan pahami. Masa sih? Dari kelas 2 kamu sudah diajarkan perkalian. Tapi sampai sekarang ada variasi soal perkalian. Masih ada saja yang kamu nggak bisa kerjakan. Oh ya, benar juga. Berarti Berham kurang teliti belajar firman Tuhan. Mari kita mohon anugerahnya, sehingga setiap pengertian yang Tuhan mau kita pahami, Tuhan rela berikan secara melimpah. Khususnya ketika membahas tentang seorang kakek yang menjadi bisu karena tidak mempercayai berita yang disampaikan malaikat Tuhan. Siapa dia? Mari teman-teman simak dengan cermat. Halo semuanya, anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam renungan kita pada hari ini ya. Judulnya atau tema yang kita akan bahas adalah tentang penggenapan ya. Yang diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 23 hingga ayat 25. Namun sebelum memulai, kita ingin bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini, biarlah Engkau menolong kami untuk bisa senantiasa rajin membaca Alkitab firman-Mu dan sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Pimpinlah kami dan berkati hari ini supaya firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah tentang bagaimana Zakaria, seorang imam Allah yang berjumpa dengan malaikat di Bait Allah adalah satu kisah yang sungguh luar biasa yang kita dengar, bukan ya? Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mendengar kisah tentang bagaimana Zakaria, seorang imam, berjumpa dengan malaikat dan menerima pesan khusus dari malaikat Tuhan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak dan anak itu menjadi anak yang penting suatu saat kelak. Namun karena dia meragukan pesan yang disampaikan oleh malaikat itu, dia harus mengalami kebisuan, tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Dan ketika dia pulang, ia ingin menceritakan semuanya kepada istrinya. Tetapi karena keadaannya, dia hanya menceritakan kepada Elizabeth lewat tulisan ya, yang dia tulis tentang bagaimana perjumpaan dengan malaikat itu dan apa yang dialami oleh dirinya. Dan kemudian mereka mempercayai kabar yang disampaikan oleh Zakaria itu lewat tulisan-tulisannya. Anak-anakku, mereka berbulan-bulan berusaha menyimpan rahasia itu ya. Sampai akhirnya anak yang dijanjikan Allah akan lahir sebagai pembuka jalan bagi Yesus itu lahir. Dan mereka memberi dia nama Yohanes. Semua orang yang mendengar berita kelahiran Yohanes tercengang. Mereka kaget ya, yang tadinya sebelumnya mereka tidak pernah mendengar dan tidak tahu apa-apa. Kemudian mendengar bahwa Zakaria yang sudah tua dan Elizabeth yang sudah tua ternyata bisa memperoleh seorang putra. Dan mereka sangat kaget sekali hal itu terjadi. Zakaria dan Elizabeth sudah tua. Loh, kok bisa? Bagaimana mungkin? Tetapi mau nggak mau, mereka lihat kenyataannya, bukan? Oh, ada bayi di rumah mereka. Dan mereka pada akhirnya percaya. Itulah mujizat Tuhan, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi
menurut akal pikiran manusia dapat terjadi kalau memang Tuhan menghendakinya, bukan? Karena dari sisi usia, orang yang sudah tua, katakanlah yang sudah di atas 55 tahun misalnya, bahkan 60, tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak lagi karena sudah mandul. Nah, demikian pula dengan Zakaria dan Elisabet. Dianggap sudah mandul, nggak akan mungkin lah untuk memperoleh anak lagi. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Yang sudah tua menurut pandangan manusia, Tuhan bisa pakai dan buka kandungannya untuk dapat hamil dan mengandung seorang anak. Oleh karena itu Zakaria menaikkan pujian sukacita kepada Allah sebagai tanda kegembiraan. Sebagaimana halnya juga kita, kalau kita sedang gembira, kita sedang senang, bukan? Kita menyanyi, kita bersukacita. Nyanyian pujian Zakaria itu disebut dengan satu nyanyian Benediktus. Di dalamnya Zakaria menyatakan bahwa ia sudah melihat terang keselamatan yang akan datang, yang akan diberikan oleh Yesus Kristus dan anaknya lah sebagai pembuka jalan untuk membuka jalan bagi sang juru selamat itu. Nah, anak-anakku, anaknya mengabarkan tentang kedatangan terang itu, yaitu terang Allah, Yesus Kristus. Kelak nanti Yohanes yang dilahirkan oleh Zakaria dan Elisabet dididik untuk mempersiapkan dan berkhotbah kepada orang banyak tentang kerajaan Allah dan mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus sebagai Mesias yang datang membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, kemudian pada waktu mereka sudah melihat bayi itu, mereka sangat senang, mereka bersukacita. Lalu tepat pada hari ke-8, seperti biasanya tradisi orang-orang Israel, seorang bayi laki-laki kalau sudah lahir pada hari ke-8 biasanya disunat, ya, sebagai tanda perjanjian, ya. Sunat itu adalah perjanjian antara Allah dan manusia dengan darah yang dicurahkan. Nah, sunat adalah tanda seseorang masuk di dalam kerajaan Allah. Luar biasa, bukan? Karena Israel adalah umat pilihan Allah. Maka sejak dari zaman Nabi Abraham, anak laki-laki disunat pada hari yang ke-8. Sebagai keturunan Abraham, mereka adalah ahli waris daripada kerajaan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Israel sebagai umat Allah, ya. Dan mereka wajib untuk disunat pada hari ke-8. Nah, Zakaria dan Elisabet tentunya sebagai orang tua yang lahir sebagai umat Allah di bangsa Israel, anak-anakku, mereka menaati perintah Allah itu. Jadi itu bukan cuma sekedar tradisi, ya, tetapi suatu perintah yang datangnya dari Allah sebagai satu tanda perjanjian, ya, untuk membawa Yohanes disunat pada hari ke-8 itu. Walaupun masih kecil, tapi ternyata Tuhan sudah siapkan Yohanes menjadi anak perjanjian, ya. Demikian pula kalian, kalau dianggap orang sebagai anak kecil yang belum bisa apa-apa, yang katakanlah masih bodoh, ya, masih polos anak-anakku, tetapi percayalah, Tuhan bisa pakai kalian. Tuhan bisa siapkan kalian untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus kepada siapa saja. Kepada teman-teman, kepada family, saudara-saudara kalian, bahkan kepada orang tua kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kalian ada di sekolah Kristen dan orang tuamu belum menjadi orang Kristen, kalian dapat mengabarkan
Injil kepada orang tuamu? Mungkin bisa saja ya, kalian merasa bukan seperti Yohanes Pembaptis. Kalian tidak bisa berkhotbah atau tidak punya kemampuan berbicara seperti Yohanes Pembaptis atau seperti, katakanlah seperti seorang pendeta, seorang penginjil, ya. Tetapi Bapak percaya bahwa kalian bisa menjadi alat Allah untuk berguna bagi sesamamu, menolong orang yang susah, katakanlah, ya, membantu teman-temanmu yang sedang kesusahan, mendoakan mereka, ya, dan membawa mereka ke jalan Tuhan. Mengatakan kepada mereka bahwa Yesus mengasihimu. Yesus ingin engkau diselamatkan. Itu pun sudah satu tindakan yang baik, anak-anakku. Itu pun kalian sudah dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi terang bagi sesama. Jadi jangan pernah merasa kalian minder. Jangan kalian merasa kecil hati. Kalian masih terlalu kecil, tangannya lemah, ya. Mulutnya tidak bisa berbicara dengan fasih, dengan baik, bisa berkhotbah dan lain sebagainya. Tetapi kalian bisa dipakai oleh Tuhan jikalau kalian mau. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang kisah dari lahirnya Yohanes Pembaptis. Untuk itu kita akan menutupnya dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur melihat kuasa-Mu begitu besar. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Kami pun percaya kuasa-Mu akan terjadi juga di dalam diri kami. Yang tidak mungkin bisa Tuhan nyatakan menjadi mungkin. Kami mungkin lemah, kami mungkin bodoh. Kami tidak bisa berbuat apa-apa yang besar. Tetapi Tuhan bisa pakai kami dari sejak saat ini, Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertolongan Tuhan sudah diberikan kepada sahabat BDKA, sehingga segala berkat, hikmat, serta kelimpahan yang Tuhan berikan dapat kita nikmati karena Tuhan terus berikan dalam firman. Aneh bin ajaib, Allah kok mau-maunya setia kepada umatnya yang tidak setia itu. Sampai mama setua ini masih terheran-heran karena perjanjian serta kekudusannya tidak pernah berubah. Karena itu, jangan segan-segan berdoa mohon kemurahan hati Allah untuk selalu menghibur, menguatkan iman, serta memberikan pengharapan kepada kita. Selanjutnya, bacalah bagian Alkitab yang tertera di Injil Lukas pasal 1 ayat 26-33 dan menjawab pertanyaan di IG BDKA. Salam.